Pak Aditya ini kesingnya ya, rohnya di dalamnya itu roh Tuhan Yesus. Sering Bapak panggil malaikat Bapak Ibu ngomong. Dia bilang, Mikael, malaikatku, kayak buru-buru ya. Ini Mikael, kasih gempa Mikael. Kasih gempa di kota ini Mikael, 30-20, pertama 20. Oh tidak 20, 30 Mikael. Terus mempelai lihat, Mikael cuma nangis di sana. Terus mempelai lihat-lihat kan, Pak. Jangan dulu Tuhan, saudaraku, keluargaku, umat Tuhan. Tuhan jangan dulu kasihani kami ini. Oh, begitu Bapak Ibu. Seperti itulah. Seperti itu yang terjadi ya, mempelai bongkar saja kisi-kisi di alam roh. Kisi-kisi di alam roh Bapak Ibu. Nah ini kan persetujuan. Terus yang laksanakan ini kan yang paling banyak tugas ini kan Mikael. Diserahkan kepada Mikael. Tuhan Yesus tinggal suruh-suruh. Tuhan Yesus kan kayak pakai jubah putih. Terus rambutnya segini Bapak Ibu, itu di alam roh itu. Ganteng sekali ya rohnya Tuhan Yesus itu. Terus breo, kumisnya itu persis sama di lukisan umur yang 9 tahun itu. Nah saya lihat Bapak Ibu, kalau ini Pak Aditya ini, lihat kamera itu, matanya itu, mukanya itu berubah seperti lukisan anak itu Bapak Ibu. Nah mukanya Pak Aditya ini sering berubah-berubah. Percaya deh, kalau kalian ketemu dia, mukanya itu berubah-berubah Bapak Ibu. Kadang berubah-berubah jadi seperti lukisan anak yang 9 tahun itu. Kalau dia balia handphone begini Bapak Ibu ya, balia handphone. Ini handphone Vivo ya, handphone yang mempelai. Dia kan balia tuh itu YouTube ya. Dia lihat ini YouTube ini, baru dia mau edit tuh, dia lihat ini suara kebenaran tuh, dia seleksi YouTube-nya siapa ini yang ada suara kebenaran. Itu sorotan matanya itu Bapak Ibu persis seperti dulu lukisan anak yang umur 9 tahun itu. Itu mempelai tidak berdusta ya dan amin ya. Itu sorotan matanya itu berubah seperti lukisan di anak yang 9 tahun itu. Kok mempelai ini balia tuh, sama ini dengan di lukisan anak yang 9 tahun itu loh. Berubah kayak macam gini loh sorotan matanya. Nah tapi itu handphone itu, dia cari suara kebenaran ini ada enggak di channel ini, di orang ini. Dia lihat gini Bapak Ibu, itu tidak bisa diganggu Bapak Ibu. Kalau dia lihat mencari suara kebenaran di orang tersebut di channel itu matanya, mukanya ini kesaksian mempelai ya, karena mempelai kan 5 bulan bersama dengan Pangeran Ilahi itu Bapak Ibu berjalan. Batugas potong-potong jaringan 666. Potong-potong jaringan 66, jadi dari kota ke kota. Kalau Bapak Yahweh bilang pindah ke kota ini, Mikael juga bilang Pangeran Ilahi harus pindah ke kota ini ya, ada bahaya di sini, harus cepat potong itu jaringan. Nah gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi kami itu walaupun sudah di kota 1 baru sampai dalam keadaan capek, pindah lagi ke kota 1 Bapak Ibu, karena di situ yang ditentukan oleh Bapak Yahweh. Makanya mempelai bilang manusia yang paling taat itu ada jatuh sama dirinya Pak Aditya. Terserah kalian mau terima atau tidak ya. Itu yang mempelai rasakan, karena ini kesaksian real dan ya dan amin, karena mempelai sudah berjalan bersama-sama dengan dia selama 5 bulan. Dia kalau lihat itu Bapak Ibu berubah mukanya jadi lukisan anak-anak umur 9 tahun. Terus kalau dia basoting begini, ya kadang mukanya itu berubah Bapak Ibu. Nah terus mempelai bilang, kenapa mukanya berubah? Kadang-kadang dia bilang, iya kan bisa berubah di matanya orang, kan menyamar. Namanya menyamar. Kalau Bapak Ibu ketemu langsung dengan orangnya kan matanya itu penuh sinaran cinta kasih. Kalau Bapak Ibu punya Roh Kudus, pasti Bapak Ibu akan mengenali dia, siapa roh yang ada di dalam orang itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya Roh Kudus, tidak ada suara kebenaran, terus tidak bermain dalam roh dan kebenaran, ya tidak bakalan ketemu. Terus Bapak Ibu kalau menatap matanya, lama-lama itu berubah jadi butiran kuning. Nih hitam ini berubah jadi kuning. Terus di tengah-tengahnya ada salib, kuning juga. Tuh yang mempelai lihat. Dengar tuh cicak babunyi tuh. Konfirmasi itu dari binatang. Iya betul. Haleluya. Ini kesaksian, makanya mempelai dikembalikan untuk bersaksi lagi. Nih, siapa Tuhan Yesus itu, siapa ini. Nah seperti itu, ada waktu Bapak Ibu baru